surga di kami itu bentuknya bagaimana? Surga di kami itu adalah tetap konsepnya adalah gereja. Kalau ada tukang cendol mati di usia 30 sama 33 tahun gitu, berarti itu meniru Yesus gitu ya. Jadi tukang cendol kalau boleh disamakan, Yesus itu tukang cendol. Kalau itu pelajarin bro, dari akarnya lo pelajarin. Jangan belajar dari orang-orang polemikus muslim. Jangan. Salah. Gue udah baca bukunya Philo. Ketika Philo, saya bukan hanya kamu Rion yang membaca, tapi saya juga membaca karangan Philo. Ini adalah menginspirasi Yohanes 1 ayat 1. Bahkan saya bisa membacakan bahasa Inggrisnya ya. Yerusalem baru, bukan surga. Surga. Makanya komprehensi membaca itu diperbaiki dulu, baru bertanya. Kami bukan maksud menghina ya. Ini memang harus kita sesama pendialog harusnya seperti itu. Pertanyaanku tadi belum dijawab tuh tentang tukang cendol. Bisa dijawab nggak? Dia Farhan ini kamu itu membandingkan yang nggak apple to apple. Oke, saya jawab langsung dan membuktikan bahwa Yerusalem itu ini menurut kekristenan sendiri, saya selalu menggunakan data dari kekristenan sendiri bahwa Yerusalem baru itu adalah di surga. Terlalu kekanak-kanakan kalian, childish banget karena bagi saya ya kalian itu berasumsi kayak apapun saya akan dengarkan gitu loh. Tetapi ketika saya berbicara kenapa mendistract gitu ya, dan kalian berbohong yang mengatakan bahwa luar biasa ya surga Kristen ya, ada ukuran-ukurannya. Nyangkul sekali. Terus tadi mengatakan cendol. Nah, kenapa yang jadi patokan itu Nabi Isa? Padahal kalian punya 124.000 nabi dan rasul. Kenapa yang dijadikan patokan gitu? Kan ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para penduduk Itu dilanjutkan membacanya. Itu ada memiliki lisan seperti Nabi Muhammad. Iya. Ayo dong, dilanjutkan dong. Memiliki lisan seperti Nabi Muhammad. Terus kalau saya tadi bilang, apa keimanan Kristen sama sekali terlepas dari filsafat? Dari mana? Anda sekolah bayar pakai daun singkong, Anda sekolah bayar pakai daun bambu. Memprihatinkan sih sebenarnya pemahaman Anda. Makanya belajar jangan kitab suci Bible aja, tapi belajarlah filsafat, belajarlah sosiologi, belajarlah historikalnya. Jadi tidak terdoktrin oleh bapak-bapak gereja dalam. Bukan hanya hadis saja yang mengkopi dari tulisan Paulus, namun surat At-Tahrim ini juga di dalam surga Kristen ada peperangan ternyata. Ya, ternyata ada peperangan. Ini di Wahyu 12 ayat 7. Timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Saya heran, saya curiga, saya membawa sangka. Jangan-jangan surga yang dikatakan ada perang ini sebenarnya neraka. Jadi mereka bingung pintu surga atau pintu neraka yang akan mereka masuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan diskusi antara saudara muslim kita, yaitu saudara Farhan ya, dengan dua orang oten, yaitu Aderion beserta Kayafas. Nah, topik diskusi yaitu tentang perbedaan surganya versi Islam dan bagaimana juga versi Kristen ya. Nah, kedua hal ini tentu berdasarkan petunjuk dari kitab masing-masing ya, baik itu dari kitab suci Al-Quran untuk kita sebagai umat muslim dan Bible yang diyakini oleh umat Kristen sebagai kitab suci juga. Nah, yang menarik tentunya pembahasan ini karena surga kita ketahui adalah sesuatu yang belum pernah satu manusia pun mengetahui keberadaannya dan seperti apa ya.
Nah, namun di dalam kitab suci Al-Quran serta penjelasan hadis bagi kita umat Muslim itu sudah cukup jelas diterangkan di dalam kedua sumber yang menjadi patokan utama kita sebagai umat Muslim ya. Nah, yang menarik lagi versi Kristen ini mereka mengatakan bahwa di dalam surga mereka itu mereka masih bisa melakukan kegiatan seperti halnya di dunia, dan itu ibaratnya mereka masih berada di dalam gereja ya. Seperti itu penjelasan dari kedua oten ini. Nah, tentu ini sungguh sangat tidak masuk di akal ya, karena kita di dalam ajaran Islam sudah sangat jelas bahwa yang namanya akhirat, surga ataupun neraka itu merupakan adalah perjalanan akhir dari makhluk ciptaan yang namanya manusia ya. Jadi memang di situ kita sudah tidak lagi melakukan hal-hal seperti masih di dunia ini. Nah, berbeda dengan pihak Kristen ini, katanya mereka masih terus melakukan penyembahan ketika masih di surga. Nah, tentu ini sulit untuk kita terima dengan akal pikiran kita sesuai dengan ajaran Islam ya. Nah, bagaimana keseruannya nanti Saudara Farhan untuk mematahkan segala argumen dari oten ini, kita akan simak bersama. Selamat malam, shalom teman-teman semua, teman Muslim maupun Kristen ya yang menyimak. Malam hari ini kami akan menjelaskan tentang tema sesuai judul. Nah, tadi saya mengapresiasi penjelasan dari Bro Farhan di awal. Saya melanjutkannya bahwa menurut pendapat teman-teman Muslim, usia di mana orang masuk ke dalam jannah atau surga itu adalah 33. Dan disebutkan juga tadi itu sesuai dengan usia Nabi Isa kalau tidak salah ya. Sebelumnya juga topik yang kita ajukan adalah itu. Nah, menariknya tadi Bro Farhan bilang bahwa usia tersebut adalah usia produktif dan lagi senang-senangnya tadi. Maaf Bro Kapas, timer di stop dulu ya. Untuk opening statement lebih bijak mungkin jangan dulu menyeberang ya. Jadi paparkan opening statement secara narasi yang menggambarkan penghuni surga dari sisi keyakinan Benar Mas gitu. Ini penghuni surga Kristen cuma sebentar aja sih, nggak nyampe semenit udah selesai. Makanya ini aku mau mengarahkan ke situ. Nah, kalau di kami Nanti dulu. di dalam Bakal atas. Bang Farhan dan Bang Kimpin tidak keberatan ini pihak Kristen menyeberang ke pihak Muslim di opening statement. Harusnya tuh jelaskan itu yang masuk bagaimana gitu, nggak apa-apa lah bagi saya Ya, sih nggak apa-apa ya. dijelaskan atau tidak itu ya sempit. iyalah Ya, kita kan nggak masuk surga katanya. Maksud takut Ya, nggak masuk oke. surga. Moderator di sini bersifat kondisional ya, jadi bisa tegas dan bisa fleksibel. Begitu ada kesepakatan, silakan Bro kayak pas lanjutkan opening Terima statement. kasih Prof Asumsi. Nah, di dalam penjelasan beliau tadi bahwa usianya adalah 33 sesuai dengan Nabi Isa, bahwa itu adalah usia yang produktif. Ini benar ya. Kalau saya pikir benar juga. Memang usia produktif mungkin sekitar segitu, bukan 40 tahun. Karena 40 tahun pasti kurang produktif. Kemudian konsep surga yang dipaparkan oleh saudara saya Farhan tadi itu juga mirip, tapi sangat mirip dengan konsep hikmat yang dijelaskan oleh Rasul Paulus ya, di mana Rasul Paulus itu juga pernah berkata dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalimat ini sama persis titik komanya dengan hadis yang dibunyikan oleh Ibnu Abbas tentang ucapan Rasulullah terhadap surga. Nah, kemudian surga di kami
surga di kami itu bentuknya bagaimana? Surga di kami itu adalah tetap konsepnya adalah gereja. Karena hubungan dengan Tuhan itu adalah ibadah, maka di akhirat nanti, setelah akhir zaman, kami ini tetap bertemu dengan Kristus, dan konsepnya adalah gereja. Bisa kita lihat dalam Wahyu 7 ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Jadi tidak ada makan dan minum ya. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Jadinya sudah tidak ada kesedihan. Tapi konsep yang kami tekankan di sini perbedaannya adalah di dalam surga Kristen tetap ada ibadah. Ibadah tidak dihilangkan seperti saudara-saudara Muslim. Karena Tuhan itu adalah Maha Besar, Maha Pencipta, dan Dia layak disembah segala zaman. Tidak ada henti-hentinya. Jadi konsep ibadah dan penyembahan serta kebesaran Tuhan itu adalah kekal. Gitu. Dilanjutkan Brother Adrian. Kalau berbicara tentang kehidupan, ini suaranya jelas ya. Berbicara tentang kehidupan yang akan datang, zaman yang future gitu ya. Artinya kita berbicara tentang alam yang belum pernah kita kenal, yang belum pernah kita lihat gitu loh. Yang itulah disebutnya, makanya di dalam Alkitab yang seperti yang tadi saudara saya pas katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dan sama persis atau minimal identik dengan apa yang dikatakan saudara Farhan di dalam kitab yang dia kutip. Entah itu tadi hadis atau Quran, saya nggak tahu. Tapi itu sama persis oleh surat Paulus di 1 Korintus 2 ayat 9 seperti itu. Nah, oleh karena itu kita nggak boleh menyamakan keberadaan seperti kehidupan zaman sekarang ya, kehidupan di surga itu seperti zaman sekarang. Karena itu yang akan kita nanti di sana itu, di surga itu suatu hal yang belum pernah kita tahu. Itu tentu bukan dengan berbicara tentang ruang dan waktu. Seperti misalnya di doa Bapa kami dalam pembukaan kan. Doa Bapa kami kan itu disebutnya di Matius 6 ayat 9 kan. Itu surga itu adalah tempatnya Allah Bapa kan. Namun kalau kita mengerti hal ini secara huruf gitu, bahkan terjadi masalah. Sebab jika Tuhan itu berada di dalam sorga, maka sorga itu adalah tempat. Tentu sorga itu lebih besar daripada Allahnya. Ini makanya diartikan kalau di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, apa tuh? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, bukan bersemayam dalam tempat yang terang. Jadi bagi kami sorga itu memang bukan tempat, tapi suatu keadaan di mana kita itu bersatu dengan Yesus Kristus, yang itulah dimana kemuliaan Bapa terdapat di dalam dirinya Yesus itu. Kira-kira seperti itu ya, tentang mengenai kehidupannya seperti apa nanti ya. Kalau kita berbicara nanti akan seperti ini, nanti akan seperti itu ya, itu bertentangan dengan kitab suci yang kami imani, bahwa itu adalah suatu hal yang belum pernah kita rasakan, belum pernah kita lihat, belum kita pernah bayangkan. Bagaimana kamu bisa berbicara tentang surga? Oke, saya akan mulai pertanyaan. Kalau di dalam Islam, di dalam Quran surat Az-Zukhruf, di dalam Al-Baqarah 102, di dalam Ali Imran 144, 145, 146, bahwa yang masuk surga adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang dirahmati oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah masuk surga. Tetapi dalam Matius 21 ayat 31, di dalam kekristenan, di dalam Matius 21:31 dikatakan, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, jelas jadi perkataan Yesus, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah, artinya kerajaan surga. Nah, bagaimana konsep di dalam surga ketika perbuatan itu dihilangkan, perbuatan baik dihilangkan, bahwa yang masuk mendahului ke surga adalah pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Di situ tidak diterangkan secara literal bagaimana maksudnya itu. Apakah karena perempuan sundal ini karena banyak menyenangkan orang? Ya mungkin saja, karena kan perempuan sundal ini banyak menyenangkan orang, karena orang yang senang ya, banyak yang mendoakan dan masuk surganya Kristen ya. sorry. Silakan Bang Ingwin. Bang Kingpin buka cukup itu aja.
Saya sama. Oh, jadi ikut satu pertanyaan berarti ya. Ini apa Bang Farhan mau menambahkan pertanyaan mewakili Bang Kingpin mungkin? Waktu masih Oke, ada. saya elaborasi lagi bahwa artinya kalau kita menuju kepada konsep yang masuk surga, jelas di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan yang seperti tadi surat Al-Zukhruf, Ali Imran, surat Ali Imran 144, 145, 146, surat Al-Azab, Al-Baqarah 102, Al-Baqarah 157, banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan bahwa perbuatan baik dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan masuk surga, ya. Nah, kalau begitu artinya ada parameter yang jelas. Perbuatan baik itu membuat sebuah impact. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memasukkan umatnya ke surga. Sebagai contoh analogi gini, ketika murid itu pintar, tentu tidak ada alasan walaupun kelulusan itu tetap ditentukan oleh kepala sekolah. Tidak ada alasan kepala sekolah untuk tidak meluluskan murid yang pintar itu. Tetapi jika kita masuk ke dalam Matius 21:31, jelas di sana dikatakan pemungut cukai Waktunya habis. Terima Bang kasih. Farhan ya. Oke. Ini pertanyaan cukup bagus. Sebentar aku mau coba share screen. Aku mau menjelaskan, ini bukan ngomongin surga. Ya. Kadang teman-teman baik mau Islam gitu, juga orang-orang Kristen juga banyak menyalahpahami kerajaan Allah itu adalah surga. Ya, tapi kita baca dulu. Pelan-pelan aja Pak, pakai bahasa sederhana karena mereka nanti akan muter lagi nanya ini. Iya. Bahasa sederhana aja. Jadi sebenarnya gini, ini kan tentang pertobatan. Sebab Yohanes datang kan, ini kalau kamu baca cukup dengan ini aja, akal dan pikiran aja, nggak usah perlu beriman gitu. Sebab Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Ini Yohanes Pembaptis ya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Biar kamu tahu ya, pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal itu adalah suatu profesi yang terhina, paling hina waktu itu. Karena apa? Pemungut cukai itu suka memaksa kan tentang bea pada waktu itu, dan perempuan-perempuan sundal juga seperti itu. Jadi itu adalah profesi yang paling dibenci lah ya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, nggak ada pertobatan. Nah, itu yang tentu orang-orang yang mendengar dan mau bertobat itu akan mendahului dia masuk dalam kerajaan Allah. Bukannya berarti di kerajaan Allah itu tempat para pesundal, itu adalah pemahaman yang salah. Itu bukan pemahaman orang Kristen yang dimaksud. Ini yang dituntut adalah pertobatan gitu loh. Seperti itu jawaban sederhananya. Ini tentang masalah cara baca yang salah aja sih menurut saya. Cara membaca yang salah dan gak tuntas. Kalau kamu membaca seperti ini, ya gini nih, bahwa ini tentang pertobatan. Tentulah orang-orang yang baik nggak peduli dia mau pendeta, mau apa di ahli Taurat, tapi dia nggak ada pertobatan, ya hancur. Dan bukan karena pemungut cukai atau pemungut cukai atau pesundal lantas dia langsung di neraka. Nggak kayak gitu juga toh. Tapi kalau ada pertobatan, dia mau percaya sama Yesus, dia akan mendahului orang-orang Farisi ini. Orang-orang yang Farisi yang telah dikabarkan oleh Yohanes Pembaptis. Tapi mereka menolaknya. Ya tentu, ya orang-orang yang percaya. Matius itu seorang pemungut cukai loh. Matius itu pemungut cukai loh. Dan dia bertobat. Ini contoh nyata. Kira-kira seperti itu sih, sesimpel itu. Aku mau menjelaskan tentang kerajaan Allah ya. Ini kerajaan Allah itu sebuah keadaan di mana Allah yang kuasa iblis itu dilepas dari dalam diri ini. Bukan kerajaan Allah itu bukan ngomongin tempat, Pak. Ini belum ngomongin tentang surga atau neraka sih sebenarnya. Tapi tentang kerajaan Allah itu ada di Lukas 17 ayat 20 dan 21 ya. Nih aku jelaskan dulu mumpung lagi Lukas 20 ayat 21 ya. 20 ayat 21. Kerajaan Allah itu bukan ngomongin tempat. Ahli-ahli Taurat, imam mereka menyuruh 17 ya, Lukas 17 sorry. Maaf, 17 ayat 20. Nah nih. Atas pertanyaan orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia di sini atau ia di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah, itu kerajaan Allah nggak ngomongin tentang fisik, nggak ngomongin tentang tempat. Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Itu loh maksudnya tentang kerajaan Allah. Ini belum ngomongin surga. Ya, ini jadi nggak ngomongin tentang tempat ya kerajaan Allah, tapi suatu keadaan di mana kuasa iblis
terlepas dari diri manusia itu, dan Allah lah yang menguasai dirinya, yang bersemayam di dalam diri orang itu melalui Roh Kudus yang mengerjakan dalam energinya ilahi itu, energi ilahi namanya. Energi itu apa ya bahasa Yunani ya, Energima itu adalah dia yang mengerjakan Roh Kudus lah yang mengerjakan Allah itu yang berada di dalam diri kita. Nah, kira-kira begitulah. Itu penjelasannya lebih dalam lagi. Mungkin ada mau tambahin, Ya, yang ku tambahin mungkin bukan dari ininya ya, dari pertanyaannya, tapi dari bagaimana kita cara membacanya dulu. Baru akan muncul pertanyaan yang baik. Itu aja sih. Mantap. Terima kasih. Waktu masih ada loh, masih 22 detik. Ya Ya, buat yang 20 detik kita kirim salam buat yang di luar sana yang menyimak ya. Salam. Halo, dadah. Salam, halo. Kami ada di sini. Shalom. Kami sama Muslim. Kami muslim, mau Farhan. Udah Mas, nggak apa-apa, silakan. Oke, waktunya habis ya. Jadi bisa ditangkap tadi respon jawaban dari pihak Muslim. Mungkin nanti bisa dipertajam di sesi itu dari pihak Kristen, bisa dipertajam di sesi chess timer oleh pihak Muslim ya. Jadi intinya tadi pertanyaannya dijelaskan tentang surga, suatu keadaan, kerajaan Allah suatu keadaan, dan surga suatu kondisi. Itu dipertajam saja oleh pihak Muslim di sesi chess timer. Sekarang giliran pertanyaan dari pihak Kristen untuk direspon oleh pihak Muslim. Silakan, 2 menit untuk bertanya. Silakan Ade. Tafadol. Kita direspon dulu kan? Kita direspon dulu sama mereka, bukan? Nanti tidak, langsung bertanya saja. Ini hanya untuk pemanasan, meluncurkan rudal-rudal pertanyaan. Nanti di chess timer. Silakan untuk pihak Kristen bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan bertanya ya yang diberikan. 1 Korintus 2 ayat 9 itu disebut apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini tulisan Paulus. Ini kenapa bisa identik di, aku nggak tahu tadi mengutip apa ya, tapi di Quran atau hadis yang dikutip oleh Farhan. Apa ini? Kok bisa sama? Kebetulan sama kah? Atau bagaimana? Itu aja pertanyaanku dariku. Mungkin tambahin Ya, aku mau menambahkan tadi usia prima itu yang ada di surga tadi adalah 33 tahun, mengikuti usia Nabi Isa ya. Tadi disebutkan bahwa Farhan sekitar 30 sampai 33 tahun. Kita tahu dalam Lukas, Yesus memulai pekerjaannya pada usia 30 tahun dan dia mengikuti 3 kali Paskah. Dicatat dalam Injil Yohanes 2, Yohanes 6, sama Yohanes 11. Jadi usia dia diperkirakan, dan secara tradisi Kristen tidak ada yang menyebut dia usianya pada saat disalib lebih dari 33 tahun gitu. Nah, anehnya saudara-saudara Muslim yang menganggap bahwa Isa ini tidak mati tetap menganggap bahwa Isa itu 33 tahun. Sebenarnya kan kalau dihitung dari tahun itu, sekarang udah 2022, mungkin usianya udah 2011 tahun mungkin ya kalau kita hitung. Berarti kalau patokannya usia Nabi Isa, mestinya usia orang di surga itu adalah 2011 tahun. Nah, anehnya kenapa 33 tahun? Monggo dijelaskan teman-teman Muslim. Terima kasih. Bang Kingpin? Ya, saya sebenarnya sedikit ya. Jadi gini, ketika diangkat ya ke langit ya, itu berarti samai itu tidak sama dengan yang nanti kita berakhir, itu jannah. Kalau di jannah itu kita tuh tetap kekal selamanya di sana gitu loh. Sebenarnya itu. Jadi kalau ada 2000 saya nggak ngerti, bukan itu maksudnya gitu. Terus mengenai tadi apa yang pertama tadi saya lupa. Beliau Korintus gimana? Kesamaan. Ya, persamaan. Kalau bisa tuh spesifik itu sama itu di mana, tampilkan hadisnya sama, atau misalnya ada Quran samanya di mana gitu, nanti kita cek ke teks aslinya gitu loh. Itu aja ya. Silakan Mas Bang. Oke, saya akan menjawab. Kalau gitu, kalau ada tukang cendol mati di usia 30 sama 33 tahun gitu, berarti itu meniru Yesus gitu ya. Jadi tukang cendol kalau boleh disamakan, Yesus itu tukang cendol. Kan bagus seperti itu pemahamannya ya. Usia itu kan tidak terbatas usia Yesus. Emang di dunia ini yang mati usia 30 sama 30 sampai 33 tahun itu Yesus doang? Kan tidak.
Yesus mati 33 tahun, banyak orang mati 33 tahun. Ini dari faktor psikologis dan memang di dalam Al-Qur'anul Karim di hadis Bukhari jelas diterangkan di sana penduduk surga usianya adalah antara 30 sampai 33 tahun. Dan pertanyaan dari Rion, saya akan membawakan sebuah hadis, itu dari hadis Rion. Saya akan share screen ya Rion ya. Saya screen. Ya, di dalam hadis riwayat Bukhari 3224, Muslim 2824 dan yang lainnya. Aku akan siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh nikmat surga yang belum pernah dilihat mata, belum pernah dilihat didengar telinga, dan belum pernah terbayang dalam hati manusia. Kalau narasi ini disamakan dengan surat surat Paulus, katanya saya malah meragukan surat Paulus itu. Artinya di sini hadis ini dalam literatur Islam, mana pernah orang-orang Islam di zaman itu hadis Rasulullah ini masa sih gitu meniru surat Paulus. Sorry saya agak ketawa ya. Artinya di sini narasi ini adalah narasi dari hadis ini termasuk hadis qudsi ya, hadis yang langsung disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya di sini bahwa surga itu memang tidak terbayangkan, Dion. Kalau kamu bilang bahwa itu menjiplak atau ini, seringkali narasi-narasi yang dipakai oleh kekristenan ini selalu mengatakan menjiplak. Kalau saya bawa ke dalam kitab Weda di dalam surga Hindu, ya itu persis ada salah satu ayat yang sama persis dengan Bible. Apakah itu artinya Bible meniru? Contoh, di dalam perjanjian lama ada ayat persis yang diulang di perjanjian baru. Apakah artinya itu meniru, mencontoh? Kan nggak seperti itu pemahamannya ya, malah itu benar-benar jiplak, tidak berubah satu huruf pun ya. Nah di dalam hadis ini tadi diterangkan bagaimana kan Mati suaranya. artinya di sini Rion, ketika Anda menarasikan bahwa itu meniru, ya nggak seperti itu. Meniru itu kan bisa dibuktikan bagaimana cara meniru, kecuali Rasulullah SAW membaca Bible, bisa dikatakan meniru gitu loh. Persamaan ini, kalau gitu saya bisa katakan dong, Yohanes 1 ayat 1 itu adalah meniru, menjiplak Platonis, pemahaman Platonis, Helenisme, ya. Tapi kan nggak seperti itu, tapi saya yakin seperti itu. Sorry. Artinya di sini Al-Qur'anul Karim dan hadis itu berdiri sendiri, tidak ada yang meniru-niru. Karena apa kaitannya ini dengan apa yang ada di hadis itu selalu menerangkan hal-hal yang ada di dalam Al-Quran. Tidak ada hadis itu menerangkan hal-hal yang ada di dalam Bible. Ya. Terus masalah kayak apa, sekali lagi saya tekankan. Manusia meninggal tidak hanya Yesus yang seusia 33 tahun. Kalau Anda menggunakan parameter itu, berarti saya bisa menggunakan ketika ada tukang cendol yang mati usia 33 tahun, ya Yesus sama aja kayak tukang cendol. Kan nggak seperti itu pemahamannya ya. Sorry, saya agak sarkasme. Itu saja mungkin jawaban saya ya. Terima kasih. Masih ada waktu Bang Kingpin, mungkin mau Silakan Bang Kingpin. dipertajam lagi. Iya, jadi apa namanya, kalau masalah itu ada kesamaan itu sebenarnya gini, konsep semua apa yang baik Islam maupun Kristen itu punya kriteria masing-masing gitu. Nah, lebih baik itu kita ujikan apakah benar ini jiplak gitu. Kalaupun jiplak itu apanya jiplak, apakah sama persis kata-katanya gitu atau gimana? Nah, itu dulu. Ya, masih udah. Sudah? Waktunya masih ada 10 detik? Sudah. Oh sudah. Oh ya, waktunya di pause. Saya memberi izin adegan untuk share screen terkait hadis yang diminta oleh Bang Ping tadi. Untuk silakan. Screenshot. Sorry, aku mau screenshot, dia yang share screen, aku screenshot share screennya. Oh mau screenshot. Aku nggak tahu tadi. Ini ya. Nah itu ya. Ya, Tar. Oke, got it. Dah. Farhat. Siap, Farhat udah. selalu pakai data dan dalil, nggak pernah asumtif. Sudah ya. Farhat. Oke. Jadi sesi tanya jawab 2 sesi sudah disampaikan oleh 2 narasumber. Puas tidak puas silakan dipertajam di sesi chest timer ya. Silakan tetap diingat tadi pertanyaan-pertanyaan sudah diluncurkan, apa nanti pun mau ditambah lagi di sesi chest timer dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam lagi, itu silakan. Kita lanjutkan chest timer dimulai dari pihak Kristen ya. Setelah tadi pihak Muslim bisa tanya jawab memulai dari yang pertama, sekarang chest timer kita mulai dari pihak Kristen. Waktunya silakan dimulai ketika pihak Kristen berbicara. Waktu pihak Kristen dimulai. Silakan pihak Kristen untuk mempertajam. Iya, Pra. Silakan, Pra. Ya, pertanyaan ini boleh bertanya ya?
Boleh, silakan. Tadi saya langsung menggarisbawahi Weda, katanya ada kutipan kitab jiplak dari Weda. Ya, saya udah yakin pasti datanya dia nggak bisa nunjukin. Terus yang kedua, tadi diskusi sebelum kita berkumpul pada hari ini melakukan dialog terarah seperti sekarang. Awalnya tadi Bro Kingpin menunjukkan hadis, di mana hadis tersebut membunyikan bahwa usia Nabi Isa itu adalah 33 tahun. Itulah yang menjadi dasar manusia ada di surga, manusia muslim ada di surga, sebaya, seusia. Dan itu adalah tertulis dalam surat Waqiah ayat 37. Nah, anehnya Tristan tadi bilang 33 itu jiplak tukang cendol. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira kalian nanti di surga jualan cendol? Bang pas Tristan tidak ikut ngomong. Sorry Tristan. Farhan, sorry maaf ya, Farhan. Farhan yang satu tim dengan Kingpin malah bermanuver dari dalil si Bro Kingpin sebelum diskusi ini dimulai. Nah, pertanyaan saya, yang jual cendol itu Nabi Isanya kalian, bukan Yesus ya? Atau kalian nanti di surga jualan cendol? Nah, itu silakan dijawab pakai dalil. Lanjut, Pak. Oke, aku mau ini ya, share screen. Ini tadi yang aku share screen. Ini ya, ini perbandingannya ya. Ini teman-teman bisa dilihat ya, yang netizen yang lihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak timbul dalam hati. Jadi ada mata, telinga dan hati. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, kita lihat perbandingannya ya. Saya tadi nggak bilang sama persis, cuman kenapa ada keidentikan. Nah, kita lihat ini tadi surat Paulus ke jemaat Korintus. Nah, ini juga kita lihat kok sama gitu loh. Belum pernah dilihat mata, belum dilihat di telinga, didengar dengan telinga, dan belum terbayang dalam hati. Susunannya sama, cuman tentang itu yang disediakan itu ada di bawah. Kalau tadi si surat Paulus ya sama juga nih, lihat deh. Kita bisa baca nih. Kenapa ada identik gitu. Tapi terkait dengan Yohanes 1 ayat 1, nggak ada, bro. Platonis itu pada mulanya ada firman bersama, nggak ada. Gue udah ngecek tulisan itu, nggak ada yang seperti itu. Itu cuman karangan Muslim. Dan firman itu dari Allah, itu karangan Muslim. Nggak ada Plato menulis seperti itu. Karena bahkan orang-orang Helenis, Pak, mengatakan logos itu adalah malaikat. Nah, justru Yohanes ini menentang pemahaman dari orang-orang filsuf Yunani dan orang-orang Yahudi Helenistik yang sebenarnya tidak seluruhnya benar, tidak semuanya juga salah. Yahudi Helenistik itu, jadi Yahudi Helenistik, biar kamu tahu nih, apa itu Yahudi Helenistik? Yahudi Helenistik itu adalah seorang dari orang golongan Yahudi, rabi-rabi. Pilo itu ya rabi loh. Pilo itu rabi. Dia itu mau menjelaskan Taurat dengan cara Yunani. Nah, ini yang justru dihajar sama Yohanes. Lu firman itu ya Allah itu sendiri. Ini merujuk perjanjian lama semua. Karena filsuf Yunani ya. Itu gue lupa namanya, filsuf Yunani pertama yang memaknai kata logos ya. Itu meminjam Alkitab untuk dipahamin dengan caranya si filsuf ini. Nah, Yahudi Helenistik inilah mau menjawab itu dengan bahasa Yunani. Yohanes ini justru menentang lagi, meluruskan kembali, loh firman itu ya Allah sendiri, bro. Itu bukan malaikat. Itu bukan ciptaan. Itu. Makanya sekarang biar kamu tahu, Yahudi yang tanpa bait suci dan muter-muterin ayam di atas kepalanya, itu mengatakan bahwa logos itu, Davar itu Metatron. Kembarannya Allah. Makanya mereka menyebut Metatron itu nggak boleh sembarangan. Mereka harus dengan inisialnya. Tanya Billy, tanya orang-orang Yahudi yang kalian sering rangkul itu. Tanya, kamu coba sebutin Metatron. Nggak mau dia, nggak boleh sembarangan menyebut Metatron. Nah, ini yang mau dihajar Yahudi. Biar kamu tahu. Jadi kalau itu pelajarin, bro, dari akarnya lo pelajarin. Jangan belajar dari orang-orang polemikus Muslim. Jangan, salah. Gue udah baca bukunya Pilo, gue udah baca. Itu tebal, bro, warna hijau itu. Itu di tempat Romo itu, gue baca. Tebel, nggak ada tuh. Pada mulanya adalah firman bersama-sama Allah, firman dari Allah, nol, nggak ada. Itu karangan orang Islam, nggak ada. Ya, silakan. Oke, waktunya di stop untuk pihak sebelum direspon ya, pihak muslim yang merespon. Jika ada yang dianggap misalnya melebar dari tema, boleh tidak direspon, boleh juga direspon, soalnya itu pilihan ya.
Jadi saya ingatkan tetap fokus pada tema ya, bukan masalah untuk ini sama atau tidak sama. Tema kita adalah karakteristik para penghuni surga dalam perspektif Islam dan perspektif Kristen. Silakan pihak Muslim untuk meresponnya. Oke, saya respon dulu. Ketika Pilo, saya bukan hanya kamu, Rion, yang membaca, tapi saya juga membaca karangan Pilo. Di sana jelas dikatakan logos, ya yang diidentikan dengan apa, firman. Saya bilang bahwa ini adalah menginspirasi Yohanes 1 ayat 1. Bahkan saya bisa membacakan bahasa Inggrisnya, ya saya bacakan ya Rion ya. Saya nggak share screen karena ini catatan ya. Saya akan bacakan Inggrisnya Rion. Ya. Book of the Platonists. Aduh kok kecil banget ya. Sebentar Rion. Berarti ini dari kata pertamanya ada komentar Book of the Platonists. Bukan, ini pengantar. Nanti ini dari toko Yahudi. Silakan. Book of the Platonists that had been translated dari menerjemahkan out of Greek into Latin. In and I read, not in that. Ya, artinya di sini adalah menginspirasi in these words. Pengucapannya, but much the same, banyak kesamaan. Itu kan komentar orang. Jangan direspon, Leon, nanti bagian Anda ada Ya, waktunya. itu bukan Plato sendiri ngomong. Itu komentar. Nanti dulu Leon, Tahu siapa penulisnya. Leon nanti Iya, dulu. iya, iya. Waktu Anda nanti setelah. Gue pikir ini Iya. tes itu tuh bisa bolak-balik. Oh ya maaf. Oke lanjut. Tidak, Bukan, tetap bukan, tertib. harus ada Walaupun silakan. test timer, tapi nanti tunggu tanda dari iya, pihak gua yang salah sedang paham, punya aku waktu salah paham. sekarang. Lanjut. Silakan. Ya, ini ada ya, saya lanjutkan ya, langsung masuk ke dalam Yohanes ya. Sebentar, langsung John sebentar, aduh. Sampai Rion sampai. Jadi di sini artinya Rion itu menginspirasi banyak persamaan. Gitu loh Rion. Pahami itu. Ya, pahami itu. Nah, kalau kita kaitkan seperti itu Rion, artinya apa yang ada di dalam kekristenan, Platoni Pilo ya menggambarkan, Pilo ini orang Yahudi ya. Kita sepakat ya Rion ya. Iya, Rabi. Nah, oke, seorang rabi, oke, sepakat. Dia mengatakan bahwa menginspirasi dari Platonis itu menginspirasi ruh dari ayat itu ya, ruh atau konteks dari ayat itu adalah Platonis. Nah, sebenarnya saya tidak mau membawa ke arah situ. Artinya jika ada persamaan dalam narasi itu bukan berarti mencontek. Justru itu yang saya bawa contoh. Saya tidak membawa bahwa Yohanes mencontek itu. Kamu harus pahami konteks dari argumen saya. Ketika kamu mengatakan kami mencontek dari hadis itu, saya kasih pembanding, mirroring kalau dalam bahasa Jawa itu memirroring. Jawa atau Inggris sih ya. Karena saya saking fasih Inggrisnya jadi gini, Rion. Bingung Inggris atau Jawa. Artinya Rion, kalau itu dikaitkan dengan hal mencontek atau tidak, kamu sudah terbantahkan dari apa yang di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan Platonis yang dikatakan oleh Pilo, seorang Rabi Yahudi. Nah, saya akan kembali kepada pokok dari topik ini lagi. Di dalam kitab Anda dikatakan bahwa surga itu sebenarnya kan anti dimensi. Dia tidak berbatas dimensi ruang dan waktu. Tapi kenapa di dalam ayat Anda surga itu ada ukuran-ukurannya? Nanti saya akan bawakan ayatnya. Ada ukuran-ukurannya yang artinya ketika sebuah kitab suci menggunakan ukuran berarti ada narasi dimensi ruang dan waktu. Coba jelaskan, apakah nanti di dalam surga kekristenan itu ada ukuran-ukuran bahwa surganya itu seluas itu? Silakan. Bang Kingpin mau mempertanyakan? Sebentar ya. Bang Iqbal, silakan. Tadi dua Korintus berapa tadi? Surga 1 Korintus. Oke. 1 Korintus 2:9. Oke, ya udah. tadi udah ku share screen loh. Ya udah, kan saya lupa. Ini ya, 1 Korintus 2:9. Tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah tertulisnya, I prepared to my righteous slaves as no eyes has ever seen. Oke, nggak apa-apa, sama lagi. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati, nor an ear has ever heard, itu nggak ada tuh hatinya itu. Itu di bawah. Human heart can ever think of. Ya, betul. Lagi istilah. Ya, ini. Kalau gitu, semua disediakan mereka yang mengasihi dia. Tadi mana itu? I have kan dia cuma di pertama justru. I have Ya, sebentar. I have prepared for my rightness. Iya, sebentar. Jadi di sini katanya itu kan ini katanya jiplak ya, gitu kan. Bukan jiplak, Itu ya? identik. Sebentar. Oh, maaf. Iya, kalau identik itu berarti urutannya katanya tuh sama persis gitu.
Ya udah. Tapi gini lah, tadi kan Mas Ratu singgung tentang Wahyu 21 ya. Nah, jadi tadi kan kalian bilang itu surga itu bukan tempat. Tapi kalau kita cek di Wahyu 21 itu ada ukurannya loh. 12 Itu Yerusalem baru. Stadia itu. Yerusalem baru itu. Itu nggak aduh bagus sekali. Kalau itu nggak merujuk suatu tempat gitu kan, kenapa tuh dipakai kata 12.000 stadia? Itu kenapa? Itu berapa meter sih atau berapa tahun cahaya gitu atau gimana lah gitu? Jelas ini merujuk suatu tempat gitu kan? Itu Gitu aja dulu. Ya, gua silakan. coba Silakan. jelaskan. Aku nanggapin dulu boleh? Pertama, tulisan ini aku ambil. Ini sesuai dengan hadis-hadis yang lainnya. Lihat yang aku garis bawahi merah. Kita ingat ya, tidak pernah dilihat mata pertama, atau tidak pernah didengar oleh telinga, kedua telinga, ketiga bahkan tidak pernah terlintas dalam hati. Ya. Mata, telinga, hati. Kemudian kita lihat dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tulisannya adalah tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati. Kami tidak menuduh, tapi ini mirip seperti apa yang dibunyikan oleh Farhan. Kalau masalah tertuduh itu masalah pribadi. Terkait yang kedua, Farhan tadi baca kitab, sorry aku tarik dulu share screen-nya, baca kitab tadi mengenai sundal tadi itu aja bingung, makanya aku nggak yakin ya, jika dia pernah membaca tulisan Philo. Mana lagi tulisan Philo itu seminim-minimnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kami tahulah, kami tidak perlu merendahkan, cuma kami tahu kapasitas Farhan. Yang kedua, Yohanes 1 ayat 1 itu beda dengan tulisannya Philo. Philo itu bercerita tentang hal lain, tapi Yohanes 1 ayat 1 itu bercerita tentang Zoologos. Kemudian ini dibenarkan oleh Justinus Martyr saat dia berdialog dengan Trypho, karena Justinus Martyr juga adalah seorang terdidik dalam lingkungan filosof. Nah, perlu kita ketahui ya, kekristenan itu tidak menerima filsafat di dalam keimanannya, karena kekristenan lahir di luar filsafat. Nah, saya tanya sama saudara saya Adrian, apa nama pendekatan Kristen yang digunakan oleh Kristen? Nepsis. Kalian bisa cek, pendekatan kekristenan itu adalah pendekatan nepsis. November, Echo, Papa, Sierra, India, Sierra. Nepsis. Nah, nepsis itu adalah pengalaman atau pengamatan langsung manusia yang bergaul dengan Allah. Rasul-rasul itu bergaul dengan Allah selama 3,5 tahun. Itulah yang mereka tulis, dan mereka tidak mengenal filsafat. Mereka itu nelayan, mereka itu orang-orang awam. Mereka tidak belajar demikian, dan mereka hanya hidup di lingkungan bait Allah. Nah, itulah perbedaan Kristen ya. Kristen tidak menerima filsafat atau ajaran filsafat digabungkan ke dalam keimanan Kristen. Lanjutkan, Prof. Sambil makan. Nih, aku mencoba ya, karena gini ya, sejujurnya kitab Wahyu itu nggak bisa dimaknai secara literal. Contohnya ini aku contohin ya. Bentar. Nah, ini kan, ini bukan yang dimaksud. Temboknya besar, langit tinggi, dan pintunya gerbang 12 buah. Ini makna-makna simbolik. Contoh nih, yaspis. Apa nih yaspis? Yaspis, makanya kalau aku rekomen buat teman-teman. Seluruh kan, Yesus bilang di Lukas 24 ayat 44, seluruh tulisan Taurat, kitab nabi-nabi, dan Mazmur itu menulis tentang dia. Lu cek yaspis itu apa di Perjanjian Lama? Itu tentang pakaian imam. Nih, ini haruslah 4 persegi lipat 2. Ini semua tentang pakaian imam. Dia itu adalah imam, dan dia mau menunjukkan Yesus inilah imam kita ini sekarang. Makanya lu cek nih, imam ini. Yaspis itu tadi di mana tuh? Lihat, lipat 2, sejengkal yaspis merah, krisolit, malakit, fajar. Ini kalau kita lihat itu ngomongin tentang itu. Pintu-pintunya sama persis. Dan ini adalah Yerusalem baru. Ini Yerusalem baru, bukan surga. Makanya komprehensi membaca itu diperbaiki dulu, baru bertanya. Kami bukan maksud menghina ya. Ini memang harus kita sesama pendialog harusnya seperti itu. Yerusalem baru itu apa? Ya jelaskan dulu, Pra. Yerusalem baru itu apa? Karena mereka akan mikir ini surga. Yerusalem baru itu tuh ya tentang bersatunya antara mempelai pria dan mempelai wanita.
gereja itu Yerusalem baru itu. Mempelai wanita itulah kita itu disebut gereja. Itulah yang Ini keadaan- ada perkawinan. Keadaan di dunia. Tuh. Jadi itu bukan tempat ya. Kamu mau bilang saya di mana Bukan Kita surga, berdosa, bukan surga. bukan surga. Yang di Lukas itu loh. Tempat tapi bukan surga. Kalau surga bukan keadaan tempat yang bisa dihitung oleh satuan manusia, nggak bisa. Makanya gini, 1 Timotius 6 ayat 16. Ya, tadi kan gue nggak nunjukin ayat tuh. Karena waktu aja itu kan, bukan karena gue nggak mau. Kan? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Dalam terang, bukan dalam tempat yang terang. Terang itu kan suatu keadaan. Itu loh maksudnya. Jadi tuh surga itu Iya. seperti apa? Gimana Adrian? Gue nggak tahu. Kita nggak tahu, Pak. Karena sang Bapa itu tidak akan bisa kita lihat. Terangnya itu hanya kemuliaan Dia yang meliputi Dia. Gue nggak ngerti, nggak ngerti seperti apa. Pertanyaanku tadi belum dijawab tuh tentang tukang cendol. Bisa dijawab nggak? Tentang tukang cendol tadi yang 33. Oh iya, dan ini Pak, dia Farhan ini kamu itu membandingkan yang enggak apple to apple. Tadi yang saya tunjukkan perbandingan antara surat 1 Korintus 2 ayat 9 dengan hadis itu cuman hanya susunannya aja berbeda. Susunannya doang berbeda. Cuman lu sama persis nih. Mata, telinga, hati. Coba cek di hadis, sama persis. Tapi kalau kamu, apakah kamu bisa menunjukkan perbandingan tulisan Yohanes dengan Pilo? Yang mana yang kamu maksud? Bisa nggak? Bingung bos. Bingung. Makanya ini yang tadi saya bandingin itu dua hal yang identik. Gue bilang identik. Tentu identik tuh ada. Ya namanya juga orang niru. Misalnya Sega ada tuh mereknya Tega. Tapi kan nggak benar-benar Sega kan? Tapi mereknya jadi Tega. Kelihatannya nggak sama. Kasih. Beda. Kasih Mbak. Itu namanya plagiat. Kasih ke Mbak. Itu menurut gue plagiat. Itu Tega ya. Gue nggak tahu kalau orang gue nggak ngomong hadis. Tapi ini liatin persis loh bro. Ini tulisan Paulus. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata ini lihat. Tidak pernah telinga. Coba kelihatannya bedanya di mana sama yang tadi. Sama share screen ini. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Nah sekarang bedanya di Kristen itu yang disiapkan itu di bawahnya. Kamu pindahin ke atas doang. Lihat bedanya nih perbandingannya. Semua disediakan Allah ini di bagian terakhir. Kalau kamu dibuat bagian awal, aku telah siapkan untuk hamba. Sama, identik kan? Gitu loh. Ya silakan, Pra. Udah. Silakan teman-teman Muslim. Boleh silakan. Oke, saya jawab langsung dan membuktikan bahwa Yerusalem itu ini menurut kekristenan sendiri, saya selalu menggunakan data dari kekristenan sendiri bahwa Yerusalem baru itu adalah di surga. Ya, ini ada JWRG itu adalah dari website kekristenan. Saya akan share screen ya. Saksi Eva. Tolong dong, jangan disautin dong. Saya diem loh ya. Suaraku masuk ya? Iya. Sorry. Jehovah Witness. Mic gue, suara gue, mic gue. Tolong dong, aduh, kalian nggak ada dong, jangan mendistract ya. Nah, Yerusalem baru ada di surga. Setiap kali menyebut Yerusalem, kita selalu mengatakan bahwa kota itu turun dari surga dan pintu masuknya dengan dijaga oleh para malaikat. Ya, di dalam Wahyu 3:12, 21:12. Aduh, saya kok merasa merasa bahwa ada kalian nggak ada ya. Udah. Apa sih kalian itu? Silakan Aki Farhan dilanjutkan. Terlalu kekanak-kanakan kalian, childish banget ketika dengan tekun tadi saya mendengarkan dan mendengarkan. Karena bagi saya ya kalian itu berasumsi kayak apapun saya akan dengarkan gitu loh. Tetapi ketika saya berbicara kenapa mendistract gitu ya. Dan saya menggunakan narasi mau itu Yehova, Yahavo, mau Yakobu kayak mau apa. Ini Kristen jelas. Berarti kalian beda dong dengan Kristen dengan Yehova ya. Saya menggunakan narasi dari kekristenan gitu loh ya. Artinya di sini ya saya menggunakan dari internal kalian sendiri bahwa kalian berbohong yang mengatakan bahwa Yerusalem baru itu bukan di surga. Artinya lucu kalau menurut saya, surga ada ukuran-ukuran kilometer. Luar biasa ya surga Kristen ya, ada ukuran-ukurannya. Nyangkul sekali. Terus tadi mengatakan cendol.
Saya lucu. Tadi saya berasa sarkasme karena dia mengatakan bahwa hadis Rasulullah yang mengatakan di dalam surga nanti adalah usia 30 sampai 33 tahun. Terus disama-samakan sama persis topik yang diangkat kemarin. Wudu kita meniru Kristen katanya, sholat meniru Kristen. Tahu nggak arti meniru itu? Arti meniru adalah segala sesuatu yang dilakukan dan menjadi hukum mutlak dari orang tersebut dan kita menjalankan juga, itu artinya meniru. Kalian sholat kapan? Kalian wudu kapan? Ya Allah, nauzubillah semua nauzubillah ini orang-orang ya. Terus kalau kita kaitkan dengan apa yang dikatakan Rion bahwa kita menjiplak, saya akan memberikan sebuah narasi tentang apa yang dikatakan Philo ya, tentang dikatakan Philo. Saya bilang bahwa secara ruh dari ayat tersebut, kontekstual dari ayat tersebut itu sama persis dengan Platonis, himne Platonis. Ini udah menjadi rahasia umum, bahkan semuanya juga udah mengetahui ya. Kalau saya mengatakan ruh atau kontekstual, artinya intisari dari ajaran Platonis itu ditiru di dalam Yohanes 1 ayat 1. Karena tidak ada ayat yang seperti ini di dalam Perjanjian Lama. Firman kok menerima firman, tapi itu bukan topik ya, itu lucu-lucuan aja. Terus kalau kita kaitkan, kalau meniru, nanti saya akan kasih bukti ayat yang di Perjanjian Lama sama persis di dalam Perjanjian Baru. Apakah itu artinya meniru? Kan tidak. Ya kan tidak. Saya justru memberikan sebuah contoh gitu loh. Kalau ada kesamaan belum tentu itu mencontek. Kalau ada kesamaan belum tentu itu meniru gitu ya secara naratifnya. Terus kalau saya dikatakan kapasitas Farhan tentu belum nggak membaca Philo gitu kan. Terima kasih sudah mengukur saya dengan ukuran-ukuran seukuran kamu kayak Fas. Bagi saya nggak masalah kamu mau mengukur atau meraba-raba intelektualitas saya, tetapi kita bisa lihat dari etika kita berdiskusi, dari diksi-diksi yang saya gunakan, argumen-argumen yang saya gunakan, orang akan melihat lebih edukatif mana, lebih elegan mana, dan lebih intelektualitas mana ya. Kadang tukang jamu akan merasa selalu nomor satu, tetapi ya kita tahu itu adalah kapasitas tukang jamu. Ya seperti bilang, ketika Yesus di surga nanti usia 30-33 tahun langsung dikaitkan dengan usia Yesus, bahwa itu adalah meniru dari usia Yesus. Ya saya lucu aja, makanya saya kasih contoh. Kalau gitu, kalau ada tukang cendol yang mati umur 33 tahun, berarti Yesus sama dong dengan tukang cendol. Ini kan sarkas kan? Kamu memahami bahasa sarkas saja tidak paham. Bagaimana kamu mau mengukur keilmuan saya? Bagaimana? Katanya tadi saya dengan jelas bilang bahwa si Kayafas dengan jelas bilang bahwa kekristenan tidak menerima filsafat di dalam keimanannya. Anda salah dalam menyusun kitab-kitab Anda, Pak, dalam mengkanonkan itu dikaitkan dengan ilmu filsafat, yaitu hermeneutika dan semiotika. Ketik di Google pemahaman kanonisasi dengan menggunakan menggunakan konsep hermeneutika dan semiotika. Saya yakin kamu hermeneutika dan semiotika aja nggak paham bagaimana mengukur ilmu saya ya. Di situ kenapa Kekristenan bapak-bapak gereja dulu menggunakan hermeneutika dan semiotika? Karena tidak dengan jelas dituliskan ini penulisan ini yang nulis siapa. Makanya digunakan konsep hermeneutika dan semiotika. Contoh, di dalam kitab Yohanes tidak ada secara clear itu bahwa tulisan Yohanes. Nah, makanya digunakan narasi untuk pengumpulan yang disebut kitab Yohanes itu secara hermeneutika, yaitu memahami, menginterpretasi secara kontekstual dari ayat tersebut dan memahami secara semiotika, yaitu apa? Ada tanda-tanda kesamaan bahwa itu tulisan Yohanes, maka dibuat kitab Yohanes. Sangat ironis kalau saya dikatakan tidak intelektualitas. Silakan Bang Mimin, saya lucu aja ya. Oke, nanti bisa ambil waktu lah untuk bahas itu tapi gini ya, kita kan lagi bahas tentang surga gitu kan. Jadi nanti yang dibilang itu masuk surga itu seperti apa sih? Gitu kan. Tadi kan Mas Falco sempat singgung tentang pesundal, penunjukan. Itu tadi yang dijawab sama dia itu nggak nyambung. Bukan itu yang itu kenapa gitu? Itu namanya tadi tobat lah gitu. Bukan tobat, yang tanya itu yang mendahului gitu. Itu kenapa? Itu nggak dijawab satu. Terus apa lagi ya? Soal ini ya, soal umur gitu kan. Sebenarnya itu ya kondisi ya terbaik lah dari kita kan. Istilahnya kita tuh sudah kuat, sudah prima lah saat itu. Nah terus ya oke sih kita tapi ya
daripada nggak ada ini lagi kan. Ini tuh kan cuma singkat ya. Ini tentang kenapa itu ada kayak semacam apa ya, hujah lah gitu kalau Yohanes 1:1 itu menjiplak dari Philo. Ini kita lihat sendiri itu apa sih pandangan Philo tentang logos ini ya. Oke, nah menurut Philo itu jadi logos itu adalah Theos Theos. Apa itu? Theos berarti itu semacam intermediary atau apa ya, perantara lah gitu pada manusia gitu. Nah dari artikel ini tuh itu nggak ada itu perantara dalam artikel ini ya, itu nggak di perjanjian lama tuh nggak ada tuh perantara antara Tuhan ke manusia. Itu Tuhan itu dia tuh apakah menjadi daging kah atau apa, itu nggak ada gitu. Jadi roh ya, roh dari Yohanes 1 itu tentang logos itu bisa jadi itu berawal dari sini. Itu kan dia tuh dari 3, kalau salah ya, dari 50 atau sebelum Masehi sampai ke 30 Masehi. Jadi wajar saja gitu kan, Yohanes itu kan ditulis sekitar zaman itu, sekitar P52 ya. Ini artinya gitu. Nah, konsep-konsep tentang bahwa ada gitu kan sesuatu yang ilahi kemudian tuh dia itu menjadi sesuatu yang bisa dilihat didengar, itu konsep-konsep dari filsafat gitu. Jadi menurut Philo di sini saya coba sini. Oke, discussion John use Hellenistic concept gitu. Dan di sini dibilang in the Judeo-Hellenistic setting, the prologue of the Gospel of John, there is an extraordinary philosophical affinity between the Stoic concept of the creative logos as the chief rational principle responsible for the creation. Jadi ada itu sebenarnya itu. Kalau bicara tentang niat, ruhnya gitu, bukan Roh Kudus ya. Tapi nanti ini kalau masih ada waktu nanti kita closing tuh, karena jadi gimana sih konsep tentang jannah dalam Islam dan tentang paradiso dari Kristen gitu. Kalau ada samanya ya sama, perbedaannya gimana, dan harus itu kita itu bisa nanti tuh diharapkan ya gitu kan lebih bijak gitu, mau ikutin yang mana. Kalau habis waktunya tuh 6 menit. Ya. Jadi nanti tuh di angka itu karena gini, kita kan posisi netral nih kan, tidak termasuk dalam Islam atau Kristen gitu kan. Ketika kita melihat dari kedua sumber ini, mana sih yang lebih sesuatu menjanjikan gitu? Kalau saya ya, misalkan saya kalau membaca dari literatur Kristen sendiri itu soalnya gini ya. Jadi kita tuh kehilangan apa segalanya gitu. Kita tuh nggak bisa merasakan kenikmatan, nggak bisa mendapat apa-apa. Jadi soalnya tuh sia-sia gitu kita itu menjalankan syariat dari Tuhan gitu di dunia ini gitu. Apa bedanya gitu? Toh kalaupun nanti di sana itu kita nggak bisa merasakan apa-apa, itu kan ya mendingan kita puas-puasin gitu di dunia ini, mabuk, judi, apalagi main cewek lah gitu. Ngapain gitu? Tapi kalau dalam Islam jelas gitu. Nanti kita akan mendapat apapun yang kita mau, misalnya kita tuh kekal, kita tuh nggak akan merasakan efek dari efek negatif dari misalkan makanan dan sebagainya. Itu banyak kalau ada nanti bisa sampaikan gitu ya. Nanti harapan saya ya gitu kan, para penyimak ini atau netizen saya itu bisa bijak untuk memilih. Silakan di pause waktunya Muslim, silakan direspon oleh pihak Kristen. Oke, udah sampai mana tadi? Udah sesi Kristen ya? Iya, silakan. Ya, jadi tadi memang si Farhan juga nggak bisa nunjukin juga mana kalimatnya, karena saya yakin benar dia belum baca. Dia belum baca. Hanya tulisan postingan polemikus yang bisa diambil kan biasanya begitu. Makanya ayat tadi tentang pesundal, tentang pemungut cukai itu diartikan lain sama dia, padahal itu jelas di dalam tulisan itu. Kalau kita baca itu sama seperti membaca satu artikel, kita membaca itu ada pembukaannya, ada isinya, ada penutupnya. Si Farhan langsung aja ngambil satu kata gitu kan. Demikian juga di dalam PB dan PL. PB itu biasanya mengutip PL
untuk tujuan apa? Bahwa ada suatu hal yang digenapi, gitu. Contohnya, kutipan-kutipan PL yang dikutip sama PB itu, contohnya ya, ini dalam Septuaginta, contohnya itu dikopi sama Ibrani 10 ayat 5. Ya, Ibrani 10 ayat 5, di mana Tuhan memberikan tubuh bagi sang firman itu untuk menjadi korban persembahan yang sempurna. Tulisan itu dikutip sama Ibrani, kenapa? Karena hal itu udah digenapi oleh Yesus. Makanya dia kutip, dan orang Yahudi menjadi mengerti. Itulah sebabnya para rasul itu dulu menginjili, ini rasul Kristen ya, bukan rasul Islam. Menginjili nggak pakai kitab PB, mereka pakainya PL. Tentu di saat menginjili itu mereka menjelaskan apa makna dari PL itu. Dan surat-surat itu juga surat-surat yang mereka pakai, yang mereka tulis ke Roma, ke Korintus, ke Filipi, ke Efesus. Itu pasti ada kutipan-kutipan PL. Supaya apa? Supaya orang Yahudi itu mengerti ada sesuatu yang digenapi. Begitu. Nah, usia, tentang usia ya. Pra, udah mau ngomong, Pra? Belum, Pra. Tadi, Pra. Tentang usia tadi, makanya tadi aku bilang usia manusia di surga itu tadi, aku boleh share screen ya. Ada di sini tulisan seperti Nabi Isa. Seperti Isa, mana ya? Ini aku kasih aja di chat ya, di chat prom ya. Kita bisa cek. Nah, ini kan jadi pertanyaan, kenapa yang jadi patokan itu Nabi Isa? Padahal kalian punya 124.000 nabi dan rasul. Kenapa yang dijadikan patokan gitu loh? Dan usianya itu, kenapa usia Isa waktu di bumi? Kenapa kok nggak dihitung waktu di langit? Kan tadi nggak dijawab itu, malah larinya kemana-mana. Farhan kan harus membawa argumen yang dibawa dari teman debatnya sendiri dong, jangan malah membantah gitu loh. Sebentar. Seperti Isa. Ya, daripada berlama-lama, ini ya, ini link yang aku kasih. Cuma ini nggak bisa search ya. Bisa search nggak? Di sini dijelaskan bahwa apa? Mana tulisannya seperti Isa. Coba di tiga di. Oke, sebentar ya. Sebentar, ini nggak, scrollnya nggak kelihatan soalnya. Saya tadi data yang dipakai Kingpin itu mungkin diriwayatkan sama orang yang sama ya mungkin ya. Bahkan ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para penduduk surga ketika masuk surga tingginya seperti Adam, 10 ziro, tampan seperti Yusuf, di usia seperti Isa ya. Bukan usia seperti Nabi Muhammad, sekitar 33 tahun. Ayo. Pertanyaanku silakan dijawab ya. Tolong itu dilanjutkan membacanya. Itu ada memiliki lisan seperti Nabi Muhammad. Iya. Ayo dong, dilanjutkan dong. Memiliki lisan seperti Nabi Muhammad, SAW. Permasalahannya kan ini usia. Makanya aku bilang, kenapa nggak usianya disamakan dengan baginda Rasul? Aneh. Loh, itu baginda Rasul udah diwakili dengan seperti lisan, artinya kemuliaannya malah lebih daripada umur, yang mending lisannya. Kita ngomong masalah usia dulu. Yusuf. Kita ngomong usia Bang dulu. Farhan nanti merespon, biar selesaikan dulu. Yang penting udah ketangkap poinnya. Ya, poinnya adalah usia, ya. Kenapa yang ini pertanyaan saya? Kenapa? Nggak apa-apa, mau bagaimanapun argumen Anda. Kenapa yang diikuti usianya Isa itu loh, 33 tahun? Kan kemarin kalian membantah. Dari mana dalilnya Yesus 33 tahun? Saya memberikan data, Muslim menolak. Tapi ternyata di data kalian Isa itu 33 tahun, bahkan dijadikan sebagai role model usia orang yang ada di surga. Ini kan harus kalian pertanggungjawabkan. Nah, apa nggak 40 tahun saat Nabi menerima wahyu, atau 63 tahun waktu Nabi meninggal? Gitu. Udah, Pra? Ya. Lanjutkan, Pra. Gue mau tunjukin sebentar buat teman-teman juga nih, Pri. Oke, aku tarik share screen-nya ya. Iya, aku mau share screen. Ini loh yang dibilang identik, gue bilang. Memang nggak sama, tapi identik. Nih, ini surat Paulus dengan Bukhari. Gue buat summary nih ya. 1 Korintus 2 ayat 9 itu di atas tulisan Paulus. Apa yang kuning itu persis sama yang di bawah. Mata, telinga, hati manusia.
Yang biru di atas tulisan Paulus, semua yang disediakan Allah, di bawah aku telah siapkan untuk hamba-hamba aku. Jadi itu cuman apa ya? Cuman dimainin ini doang, diputer-puter. Tapi intinya sama. Nah, sekarang tulisan pilu yang mana kau maksud dengan Yohanes 1 ayat 1? Gue pengen tahu yang lu kutip itu mana. Itu yang gue bilang tadi, Pak, yang seperti ada yang di website itu karangan polemikus muslim. Tidak pernah ada Pilo ngomong kayak gitu yang Yohanes 1 ayat 1. Enggak gitu. Nah, sekarang lu tunjukin yang seperti ini, Pak. Nih, gue bilang ini ada dasarnya. Lihat, yang kuning itu sama. Di atas tulisan Paulus yang kalian bilang pengubah ajaran-ajaran Yesus di atas. Nah, di bawah ini Sahibu Korih. Lihat, sama persis. Cuman apa diksi, apa bukan diksi, urutan susunan katanya ini gue ubah. Identik. Kamu mau ngapain? Identik. Tunjukkan ini ke dunia, ini identik ini. Siapapun juga akan cuman hanya bahasanya dibedain. Namanya juga orang nyontek. Ya masa disamain persis? Dibuatlah beda-beda. Kira-kira gitu. Ini salah satu bentuk nyata ini. 1 Korintus 2 ayat 9 tulisan Paulus. Buku Korintus 3244 itu seperti apa gue nggak tahu. Hadis bagaimana itu Waktunya ya, silakan. habis. Lanjut. Oke, sekarang silakan direspon oleh Bang Farhan dan Bang Kevin. Oke, saya langsung respon saja bahwa saya screen tadi, apa salahnya dengan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Allah mulia kami. Makanya saya heran, di sini jelas mewakili 3 nabi yang paling mulia di dalam keislaman, ya. Ya, di dalam penduduk surga tingginya seperti Adam alaihissalam, tinggi, ya. Tinggi sekali, tampan seperti Yusuf. Waduh, tampan sekali ya. Di usia seperti Nabi Isa sekitar 33 tahun. Memiliki lisan seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa salahnya? Aneh gitu loh. Isa adalah Nabi Islam. Kecuali di sini ditulis Yesus gitu. Jadi sering terjadi hipokritasi atau kemunafikan yang mereka tampilkan. Jika ada yang menguntungkan Isa sama dengan Yesus, jika ada yang merugikan Yesus berbeda beda dengan Isa. Ini adalah sebuah hipokrit yang mereka lakukan. Terus kalau saya tadi bilang keimanan Kristen sama sekali terlepas dari filsafat. Dari mana? Anda sekolah bayar pakai daun singkong, Anda sekolah bayar pakai daun bambu. Kata eksegesis itu aja adalah dari filsafat, filosofi, ya. Nih saya kasih contoh bagaimana kitab Anda di dalam kanonisasi menggunakan istilah-istilah dan konsep hermeneutika dan semiotika yang di dalamnya adalah merujuk kepada interpretasi secara kontekstual. Semiotika adalah menginterpretasi secara tanda-tanda. Kenapa? Karena penulisan Bible Anda, baik 4 Bible utama itu, penulisnya tidak diketahui. Sehingga lembaran-lembaran itu bisa disatukan, bisa dikatakan ini Injil Yohanes, ini dikatakan Bible karangan Markus, Matius, Lukas. Itu berdasarkan semiotika dan hermeneutika. Kenapa? Tidak ada penulisan jelas. Cara terbaik, cara yang paling mendekati adalah dengan menggunakan hermeneutika. Apa itu? Menginterpretasi secara kontekstual. Paham nggak? Dan dengan semiotika yaitu tanda-tanda. Oh, kalau bahasa ini yang dipakai ini biasanya Paulus biasanya Yohanes ini yang pakai. Makanya disebut kitab Yohanes. Memprihatinkan sih sebenarnya pemahaman Anda. Makanya belajar jangan kitab suci Bible aja, tapi belajarlah filsafat, belajarlah sosiologi, belajarlah historikalnya. Jadi tidak terdoktrin oleh bapak-bapak gereja dalam memahami bagaimana diskusi lintas agama. Nah, kalau kata menggunakan narasi Pilo, tadi sudah saya bacakan bahwa di situ secara perkataan dan secara pengucapan, makna secara ruh, ya, di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu jelas menggunakan platonis, himne platonis. Anda mau membantah, banyak bukti-buktinya sudah. Silakan Anda mau tidak mengakui, tidak apa-apa, tetapi himne platonis jelas disadur, dan kita tahu Yohanes 1 ayat 1 dan himne platonis jelas duluan platonis gitu. Silakan Abang Kingpin. Ya, aku mau bahas platonis ya, tapi nggak apa-apa lah. Coba kata saya sendiri. Sebenarnya gini ya, kalaupun itu ada Nabi Isa, tapi ada Nabi Musa, itu kan, itu karena apa ya? Gini ya, saya lupa tuh ayat berapa itu kan. Jadi la nufariqu baina ahadin mir rasulih. Kami tidak membedakan antara para rasul, semua itu sama. Saya lupa tuh ayat berapa ya. Masalah ada Al-Baqarah waktu itu. Begini ya, saya mau share dulu. Di sini ya, teman-teman ya. Oke.
Ini ada sini ya. Have an idea of the demiurge below the highest god was already dominant by the first century BCE, sebelum Masehi ya. And the Logos was regarded as the medium of creation and government of the world. Jadi konsep-konsep Logos itu sebagai kebijaksanaan lah itu istilahnya kan. Nah, itu sudah ada dan itu asalnya itu dari filsafat tadi. Nah, tadi kalau dibilang ini masuk ya meresap ke dalam Yohanes, ya nggak salah. Karena kan nanti kan ada yang menafsirkan seperti ini ya, misalkan mantra menjadi daging. Habis. Iya. Banget ya. Iya, biasa. Bagi yang sedang berbicara tentang waktu itu tidak terasa ya Bang Kingpin, tapi sudah dipaparkan dengan sangat bagus. Nanti kita serahkan kepada para netizen pemaparan siapa yang lebih mengedukasi ya terkait dengan karakter para penghuni surga, dan nanti biar netizen yang menilai apakah surga itu lebih diminati sebagai tempat atau hanya sebagai suatu situasi gitu ya, biar para netizen saja nanti yang memilah dan memilihnya. Jadi ini nanti kita masuk ke babak apakah ada partisipan, partisipan kita berikan ya, partisipan ini satu orang mau mempertanyakan sebelum ke closing statement untuk Bang Tristan ya, Marbot Tristan, silakan open mic-nya. Ya, di 1 Korintus 19 itu sebab ada tertulis di mana? Saya cari-cari dari tadi. Di PL nggak ada, di sinoptik nggak ada. Di mana Paulus mengutip ayat tersebut? Itu untuk siapa pertanyaannya? Untuk Kristen atau untuk Muslim? Oh, untuk Kristen. Oh, untuk Kristen dulu. Silakan Kristen. Di Sahih Bukhari tadi ada. Udah selesai. Jangan gitu dong. Masa yang jawab Muslim? Ini buat kawan-kawan Kristen pertanyaannya. Pertanyaan kedua. Matius 22:30. Hidup seperti malaikat di surga. Pertanyaannya. Ini karakteristik ya. Ya. Apakah benar karakteristik kalian saat masuk surga seperti malaikat? Apakah benar karakteristik manusia di Kristen itu masuk surga itu seperti malaikat? Malaikat itu di Ibrani 1 ayat 14. Mereka roh-roh yang melayani alias babu gitu. Jadi kalian ini masuk surga tuh karakteristiknya babu gitu. Atau bagaimana? Thank you. 2 pertanyaan ya dari Marbot Tristan. Silakan direspon langsung oleh pihak Kristen tentang Korintus dan tentang kondisi karakteristik penghuni surga di kekristenan. Iya kan kita hamba-hamba Tuhan. Memang seperti maunya gimana? Memang seperti itu kok. Makanya kita di surga itu masih tetap beribadah, masih menyembah Dia. Nah, kamu beda. Memang kamu sekarang udah setara sama ilahmu, nggak lagi beribadah, nggak lagi nyembah. Justru saya bingung sama kamu. Di mana keilahianmu itu nanti di surga? Setara kok. Loh, kalau kita tetap memang benar. Memang ada membuat di surga itu jadi nggak jadi hamba. Karena udah di surga berarti udah nggak hamba lagi. Memang ada konsep seperti itu. Ya mau dibilang babu, majikannya siapa? Tuhan. Gitu. Hanya seperti itu. Ya, lanjutin tentang 1 Korintus itu gue belum cek tuh. Gue misalnya belum gue cek tuh di mana di Taurat di berapa. Mungkin kayak pas yang tahu 1 Korintus tertulis di mana katanya. Silakan, buat kayak pas. Ya, ini pertanyaan menarik ya, dan aku menunggu-nunggu pertanyaan ini ya. Ini dikutip dari mana? Cuman aku menunggu dari teman-teman Muslim kira-kira inspirasi Nabi Muhammad mengucapkan ayat itu dari mana. Itu. Ini aku jelaskan dulu ya. Di dalam Septuaginta itu ada kitab namanya Anaginos Komena yang juga menjadi kanon kami, tapi tidak dipakai oleh saudara-saudara Protestan ya. Nah, itu tertulis di dalam buku itu, kitab itu. Saya akan menyebutkannya cuma nanti di akhir diskusi. Karena apa? Karena nanti kalau saya sebutkan kalian juga nggak bakal ketemu, karena Anaginos Komena itu tidak ada di ini. Itu hanya ada di Septuaginta gitu. Nah, Tampilkan dong, saya tampilkan. lanjutkan. Jangan asumtif, tampilkan. Loh, tenang, saya pakai data.
Nah, menariknya, datanya. terus Kalau saya pertanyaan nggak pakai kedua, data terus tadi. pertanyaan kedua tadi apa ya? Pertanyaan kedua. Kita kok Apakah seperti batu? kondisi ya, karakter penghuni surga di Kristen seperti babu gitu? Oke, karakter penghuni surga yaitu saya sudah pernah menjelaskan bahwa manusia ini adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan Tuhan ya. Tidak mungkin ada yang lebih mulia lagi. Karena apa? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu. Dalam satu diskusi, Farhan mengakui bahwa ini juga ada dalam hadis. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Diskusi dengan saya dengan Farhan dan Ustadz Alwan tempo hari ya. Nah, lucunya kalau kita dianggap sebagai babu, jelas tidak, karena malaikat itu adalah derajatnya jauh lebih rendah daripada manusia. Dan semua orang-orang nanti yang masuk surga itu semua bercahaya seperti matahari, bersinar seperti matahari. Itu ada di dalam kitab Matius kalau tidak salah ya. Dan semua itu tetap konteksnya menyembah Tuhan. Kita ini memang kita nggak mungkin bisa mencapai posisi sederajat dengan Sang Pencipta, jelas tidak, karena kita adalah ciptaan. Biar bagaimanapun kita adalah abdul atau hamba Allah gitu. Saya gunakan itu biar teman-teman Muslim lebih familiar ya. Nah, posisinya yang kami jelaskan, kami sebagai manusia ini tetap konteksnya adalah beribadah. Kami menganggap Tuhan itu tetap Tuhan. Sang Bapa tidak akan bisa dilihat oleh siapapun. Yang bisa kita lihat hanyalah Sang Firman itu sendiri yang telah menambahkan kodrat kedagingannya. Itulah yang kita bisa lihat, karena itu ada nas yang berkata, kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Ya, tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Jadi yang kita lihat nanti adalah Kristus, kita menyatu dengan Kristus. Tapi Sang Bapa itu tidak akan bisa dilihat, dan kita tetap menjadi hambanya. Kita tetap beribadah. Dan ibadah itulah adalah fitrah dari ciptaan. Tidak seperti teman-teman Muslim di mana surganya sudah tidak mengenal ibadah di sana. Jadi kalau sudah tidak ada mengenal ibadah, levelnya juga tidak ada yang bisa menjamin. Apa yang kalian mau, bebas gitu. Nah, ini saya lanjutkan lagi kalau boleh, masih ada waktu ya. Aku boleh share screen. Ini ada di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 9. Ya. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ini nggak cocok lagi dari mana-mana ya. Ini kami dapat sendiri nih. Ini juga mirip sama seperti yang ada di dalam At-Tahrim ayat 1. At-Tahrim ayat 1. Jadi bukan hanya hadis saja yang mengcopy dari tulisan Paulus, namun surat At-Tahrim ini juga. Ya. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Mari kita berpikir. Lanjut, Prade. Enggak, ya gitu. Aku minta Mas Farhan itu kalau mau ngomong klaim, ya tunjukkan tulisan Pilo itu yang seperti apa, Plato yang kamu maksud seperti apa. Karena kalau misalnya ada kok ke sana. Ini sudah babak partisipan. Ini dengan Kristen partisipan ini. Oh enggak, tadi saya udah bahas kok. Tentang yang Farhan, sorry gue lupa. Karena gue butuh itu. Yang tadi Tristan kan gue udah jawab. Iya, silakan lanjut lagi. Ya, kan gue udah jawab. Menanggapin dong. Nah, ya ada satu kali menanggapi untuk partisipan. Silakan ditanggapi. Karakteristik Muslim saat masuk surga. Surganya seluas langit dan bumi ya, kalau untuk tempatnya. Kemudian dibangunkan istana, hidup bak di kerajaan, surat 76 ayat 20. Dibangunkan istana, surat 25 ayat 10. Ini ya. Jadi raja gitu, dilayani oleh pelayan-pelayan muda, bak mutiara gitu. Jadi kami itu jadi raja. Kalau malaikat itu ya pelayan gitu. Bukan mereka roh-roh yang melayani gitu. Ya tinggal pemirsa milih aja mau jadi raja atau pelayan, gitu maksud saya. Kita nanti jadi raja yang melayani roh-roh. Jadi kita dilayani mereka. Nah, yang kedua lagi nih masalah ada tertulis gitu tadi di kitab mana saya nggak paham ya. Setahu saya ya. Anagenus itu Muslim di Az-Zukhruf ayat 61 dikatakan wa inna la yamulisa. Jadi wajar saja Kristen ini tahu tentang surga dan neraka. Walaupun mereka bukan Nasrani, saya rasa saya pernah baca di Nazarean itu The Lost Gospel yang hilang, ada yang nyolong, siapa yang nyuri? Ya nanti kita ada literasi.
Serius. Jelas gospel itu mendapat ya, ada ya? Ya belum, ya namanya jelas. Ya. Makanya sebab ada Mau nunjukin apa kalau lolos? Mana ini saya bingung ini. Ya silakan aja nanti di akhir katanya di akhir ini menunjukkan gitu loh. Karena Nabi Isa sendiri memang mengajarkan tanda kiamat, mengajarkan surga neraka gitu. Begitulah. Terima kasih. Ya, kita masih tunggu nanti. Mau masih tunggu si ditanggapi sekali lagi Fas. oleh pihak Kristen dan nanti kita ke closing statement Oh, cuma satu. atau iya cuma satu ini yang resen. Pihak Kristen belum nanya, pihak Kristen belum. Pihak Kristen nggak ada yang resen, nggak ada yang resen Oh. pihak Kristen. Ini mau ditanggapi nggak respon dari buat Tristan tadi? Enggak, kalau gue nggak ada Bentar. Kristennya nggak ada nih. Ini ada kok. Banyak. Ayo dong, Kristen nanya dong, masa nggak mau nanya? Ayo tanya. Iya nanya Banyak ini. dong. Ini narasumbernya ini jarang-jarang loh. Iya lo, Bobby. Saya tampil jarang loh, saya tampil loh. Iya. Ayo tanya saya. Moderatornya yang jarang-jarang moderatornya. Oh iya bener. Ini salah satu muslim favorit aneh. Nggak ada yang berani nanya ya? Profesor Nggak ada yang berani Asumsi. nanya ya? Kalau Segen bertanya sama narasumber boleh bertanya sama moderator untuk Kristen. Jadi ini udah ya, kita langsung lanjut aja ke closing statement. Tapi untuk closing statement kita mulai dari pihak Kristen. Silakan untuk closing statement yang lebih mengedukasi lagi kepada para netizen. Ya terima kasih teman-teman MMCI khususnya moderatornya yang keren nih Profesor Asumsi ya, sama penanya yang saya gemari nih Tristan. Diskusi pada malam hari ini ya memang sebetulnya kurang apa ya? Mungkin kurang mendalam karena tadi banyak debater muslim yang justru menanyakan hal-hal di luar, tidak fokus kepada intinya gimana. Cuma kalau saya simpulkan ya sesuai dengan premis saya di pembukaan tadi bahwa memang ke surga kita berbeda, ya Tuhan kita berbeda, segala macam apa yang kita imani juga berbeda. Namun yang jelas pasti ada salah satu yang salah. Namanya juga salah satu ya, pasti salah satu ada yang salah. Entah dia indikasi meniru, entah dia indikasi memplagiasi, karena kebenaran itu hanya satu, tidak mungkin ada dua kebenaran, tidak mungkin nanti ada dua surga atau dua Tuhan, nggak mungkin. Karena Paulus bilang tidak ada Allah selain Allah yang esa, ya. Mungkin bahasa 1 Korintus 8 ayat 4 itu mungkin bahasa Arabnya la ilaha illallah mungkin ya. Nah, jadi di dalam diskusi pada malam hari ini saya berterima kasih kepada teman-teman. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi bahwa kita mendapat pengetahuan bahwa banyak hal yang kita memiliki kemiripan. Cuma kita mungkin tidak bisa menerimanya secara serta-merta. Gitu. Nah, apalagi yang mau saya sampaikan? Yaitu surga, saya tekankan lagi kembali bahwa surga kekristenan itu adalah konsepnya gereja. Gereja itu tidak hanya di dunia ini, namun dia juga ada di akhirat nanti. Gereja itulah tempat kita berkumpul dengan Tuhan selama-lamanya sampai kekal, tidak ada henti-hentinya. Nah, mungkin itu yang menjadikan konsep perbedaan antara surga Islam dan Kristen, di mana surga Islam tidak mengenal ibadah. Silakan dipikirkan mana yang kalian ingini. Lanjutkan, Prade. Terima kasih ya. Ya, terima kasih buat moderator yang memimpin acaranya dengan baik. Saya rasa cukup baik. Juga buat pembicara itu Mas Farhan dengan Mas Kingpin. Terima kasih buat kesempatannya. Terkait sama kesimpulan dari diskusi kita hari ini, memang sama seperti atau senada seperti saudara Cahypas bilang bahwa yang dimaksud topik kita itu surga, yang di Kristen dan Islam itu memang jauh berbeda, sangat berbeda. Bahkan kita tadi sudah menjelaskan kan, surga itu seperti apa kita nggak tahu, kita nggak ngerti seperti apa. Tapi yang menarik tadi ada di Bukhari 3244 ya, mungkin ya kalau nggak salah sebut ya, Bukhari yang tadi di mana ditampilkan oleh Mas Farhan itu satu identik dengan apa yang ditulis Paulus. Yang kedua, bagaimana kamu bilang apa yang belum pernah dilihat, tapi yang diceritakan di dalam Quran kan sudah jelas, berarti sudah terbayang. Mungkin tingkatnya aja yang nggak pernah dilakukan.
Misalnya satu pertama dilakukan di bumi, kedua yang lainnya dilakukan di surga. Perbedaannya itu. Tingkat kenikmatannya satu cuman hanya level 1, yang di surga levelnya 10. Hanya itu, betul. Tapi nggak pernah dilihat kan? Pernah dirasa toh? Tentang misalnya menggauli istri-istri kan pernah dirasa. Berarti kan tuh surga atau bukan? Bagaimana? Kalau kami gimana? Ya nggak tahu. Saya ngapain nanti, saya nggak ngerti. Surga itu seperti apa? Wong dikasih tahu nggak pernah. Makanya itulah kenapa terkait sama tadi mungkin ada pertanyaan. Kenapa kalian itu banyak perumpamaan? Ya itu karena ini. Karena kalau lo pun dikasih tahu, lo nggak akan bisa kebayang di kepala lo itu surga seperti apa. Makanya dikasih perumpamaan oleh Yesus terkait tentang surga. Seperti misalnya lima wanita itu yang dan lain-lain. Itu kan perumpamaan tentang surga. Tentang masalah perang naga. Seakan-akan naga itu perang, nggak juga. Itu bukan itu. Makanya banyak perumpamaan seperti itu. Kita tuh belum tahu. Seperti itu ya. Terkait juga saya sangat menyayangkan ya Mas Farhan itu bisa bilang kita meniru Pilo, cuman nggak bisa membandingkan tulisan mana yang identik. Kalau saya tadi membandingkan loh, Bukhari dengan Paulus saya sandingkan di atas bawah. Perbedaannya kan cuman hanya replacement doang. Dari pertama pembuka jadi penutup, yang penutup jadi pembuka. Cuman pengubahan tempat doang, replacement. Nah kira-kira seperti itu mungkin ya. Maaf sebelum dan sesudahnya terkait misalnya ada salah-salah kata, aku minta kami mengucapkan mohon maaf dan Ya sama, saya juga minta maaf. Oke, waktu habis, begitulah closing statement dari pihak Kristen ya. Sekarang kita masuk ke closing statement dari pihak Muslim. Silakan Bang Farhan. Ya, ini kalau orang waras ya, gitu kan. Jadi kalau kita itu diberi ujian, diberi cobaan, itu supaya kita tuh naik level gitu, supaya kita tuh lebih baik lah. Ibaratnya kita tuh dapat hero lah gitu kalau main game ya. Jadi inilah sebenarnya kalau di beda tuh antara di surga dan di dunia tuh begini. Dengan kita tuh menjalankan syariah ya, perbuatan Tuhan itu, kita sebenarnya sudah berada di surga gitu kan. Bedanya di dunia ini kita tuh cuma sementara. Di akhirat kita kekal selama-lamanya gitu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati gitu kan. Tapi kita bisa menjadi raja di surga yang luasnya seluas langit dan bumi gitu. Dan kita tuh tidak mendapatkan efek buruk dari apapun yang tidak ada kesedihan seperti misalkan di surah di surah Fatir misalkan. Surah Fatir ayat 34 atau misalkan di surah Fatir ayat 35 gitu kan. Terus tidak ada dosa di sana gitu. Nah, ini lucu ya. Jadi kita udah capek-capek itu menyembah Tuhan di bumi ini, di sana itu mesti ibadah lagi gitu. Seolah-olah tuh ada dosa di sana. Ini nggak ada di dalam Islam, nggak ada gitu kan. Karena misalkan di surah Al-Waqiah itu banyak sekali gitu. Jadi kita itu menikmati apapun yang kita inginkan. Nah, kalau dalam konsep Kristen kita tuh nggak dapat apa-apa, ya itu kayak konsep apa ya? Saya nggak ngerti lah. Mungkin gini lah, mungkin itu kayak konsep Buddha gitu. Jadi maksudnya gini orang Kristen gitu kan, percaya tuh mereka tuh akan mendapatkan nirwana gitu. Jadi kedamaian doang gitu. Damai, hening, bengong, bisu gitu. Waras nggak tuh? Coba pikirkan lah, silakan Mas Farhan. Oke, terima kasih. Saya mengutip kepada Wahyu 19 ayat 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi di surga Kristen ada perkawinan. Waduh, makanannya kayak apa ya surga Kristen itu ya. Terus kalau surga Kristen itu hanya untuk 144.000 ya. Kenapa? Karena di dalam Wahyu 7 ayat 4, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah termateraikan dari semua suku keturunan Israel. Artinya, benar kata Sirion, saya setuju. Dia tidak bisa membayangkan surga karena memang bukan tempatnya di surga tapi di neraka. Makanya dia tidak bisa membayangkan surga. Tetapi di dalam Al-Quranul Karim jelas, di dalam surat Al-Imran, di dalam Quran surat Al-Azab, di dalam Quran surat Al-Baqarah dikatakan kisi-kisi Al-Quranul Karim, kisi-kisi surga. Bagaimana kisi-kisi surga? Surga itu tempat yang begitu indahnya, bahkan kita tidak bisa membayangkan surga itu ya, kenikmatannya. Dan di surga nanti ada tingkatan-tingkatannya.
karena kita ditingkatkan. Kenapa? Karena ada ranking-ranking. Kenapa begitu? Karena ibadah-ibadah kealiman manusia ini berbeda. Sungguh tidak adil bagi yang menempati surga tertinggi, surga terendah, amalannya sama, tentu akan berbeda dari sisi keadilan karena Allah Maha Adil. Juga di dalam surga Kristen ada peperangan ternyata. Ya, ternyata ada peperangan. Ini di Wahyu 12 ayat 7. Timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Saya heran, saya curiga, saya membawa sakwasangka. Jangan-jangan surga yang dikatakan ada perang ini sebenarnya neraka. Jadi mereka bingung pintu surga atau pintu neraka yang akan mereka masuki. Nah, kalau kita kaitkan dengan kisah para rasul yang dikatakan oleh Rion tadi, jelas. Saya tahu juga kepental karena mati. Sorry, sinyal saya agak kepental. Saya lanjut. Oke, masih ada 1 menit, silakan Bang Farhan. Oke, artinya di sini ketika di sana ruh-ruh itu melayani, jangan-jangan saya membawa wasangka lagi bahwa mereka menjadi ruh untuk melayani. Kami di dalam Al-Qur'an Karim dikatakan kami sebagai raja-raja nanti di akhirat. Kami dilayani. Apa yang terbesit di dalam hati maka itu akan muncul menjadi kenyataan. Jangan-jangan mereka akan melayani kita, ya. Itu ada di dalam kisah para rasul bahwa mereka seperti malaikat. Sedangkan di dalam kisah para rasul ayat lainnya dikatakan ruh seperti ruh yang melayani. Nah, kalau kita kaitkan seperti ini, maka berbahagialah kita sebagai umat Islam dijanjikan jannah dan surga yang begitu luar biasa, kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Seperti yang saya katakan di opening statement bahwa surga adalah sebagai reward bagi kami, bagi umat Islam yang telah beribadah dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mendapat reward, tentu apa yang kita lakukan di dunia akan dibalas di dalam akhirat dengan kenikmatan yang tidak terbatas. Apa yang ada di dalam Al-Baqarah dikatakan bahwa kenikmatan yang kalian terima akan berkali-kali lipat. Terima kasih. Nah, demikian saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan bagaimana diskusi antara saudara Farhan dengan Adirion beserta Kayafas ya, yang membahas perihal surga menurut keyakinan masing-masing agama. Nah, apa yang dijelaskan serta diurai oleh saudara Farhan tentang gambaran surga menurut versi Islam, dan itu tentu berdasarkan Al-Quran serta hadis ya. Nah, di sini sangat jelas perbedaan yang sangat mencolok dengan versi Kristen yang coba dijelaskan oleh kedua orang Oten tadi ya, di mana mereka sepertinya tidak ada atau tidak bisa membedakan bagaimana kehidupan di dunia dan bagaimana kehidupan di akhirat, khususnya di surga nanti ya. Artinya mereka di sini tidak ada tempat pemberhentian terakhir untuk makhluk ciptaan itu sendiri ya, kalau berdasarkan keterangan yang mereka sampaikan. Bahkan mereka mengatakan masih terus melakukan penyembahan kepada Tuhan ketika di surga. Nah, inilah yang menjadi pembeda ya antara ajaran Islam dengan Kristen. Karena kita ketahui di Islam bahwasanya kita mengabdi terhadap Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai batas ya, artinya itu selama kita masih hidup di dunia ini, maka kita wajib hukumnya untuk mengabdi, dan pengabdian itu banyak sekali ya, terutama melakukan rukun Islam dan juga segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala wajib kita turuti, dan apa yang menjadi larangan itu kita hentikan ya. Nah, itulah bentuk-bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu mempunyai akhir atau batas. Kapan batasnya? Ketika kita sudah meninggal, maka itu sudah berakhir pengabdian kita, tinggal kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan selama di dunia. Maka seperti yang disampaikan oleh saudara Farhan tadi, ketika umat muslim memang sudah mengikuti
segala perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan ditempatkan di dalam surga, di mana di situ penuh dengan segala bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai upah serta imbalan kita selama hidup di dunia, karena sudah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jauh berbeda ya pengajaran yang memang datang dari Tuhan langsung dengan ajaran-ajaran yang hanya berdasarkan angan-angan manusia sendiri, sehingga ajaran tersebut tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya tahap-tahap yang harus dilalui manusia dan kapan manusia tersebut akan berakhir dari kehidupan dunia dan di mana tempat pemberhentian yang kekal untuk manusia. Jadi itulah yang membedakan ya sebenarnya ajaran yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran yang sudah bercampur aduk seperti yang sudah dijelaskan juga oleh saudara Farhan tadi. Dan mudah-mudahan kita selalu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik ya, dan juga semoga kita selalu dapat menjaga akidah serta keimanan kita sebagai umat muslim yang baik. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.